Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Enang Safitri, BP 181054-1006. Saya mahasiswa jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Kampus 2 Payakumbuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membuat video yaitu mengenai jawaban dari ujian mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya, di mana soal pertamanya yaitu pengertian dari sewa guna atau leasing. Sewa guna atau leasing adalah kegiatan pembiayaan dengan barang modal dengan hak opsi maupun tanpa hak opsi yang digunakan oleh penyewa guna usaha selama jangka waktu tertentu dengan metode pembayaran secara angsuran atau berkala. Selanjutnya yaitu perbedaan sewa guna atau leasing dengan sewa beli. Dalam sewa guna atau leasing, ada hak opsi di mana penyewa guna usaha bisa membeli barang yang disewanya atau tetap menyewanya saja. Dan dalam sewa beli, jika penyewa telah selesai membayar harga yang telah disepakati sampai lunas, maka barang yang dibelinya bisa digunakan untuk pembeli tersebut. Selanjutnya, perbedaan sewa menyewa dan kredit. Dalam sewa menyewa, jika penyewa telah selesai menggunakan barang yang disewanya, maka barang tersebut harus dikembalikan kepada pemilik. Dalam kredit, jika orang yang mengkredit ini telah selesai membayar lunas barang yang dikreditnya, maka barang tersebut atau jaminan atas barang yang dikredit tersebut akan dikembalikan kepadanya. Yaitu contohnya seperti kredit motor atas jaminan sertifikat tanah. Dan contoh sewa menyewa itu yaitu contohnya sewa mobil. Contoh dari sewa beli yaitu sewa beli kos atau kontrakan. Dan contoh dari sewa guna atau leasing adalah leasing motor atau mobil. Selanjutnya yaitu pengertian anjak piutang. Anjak piutang adalah perusahaan yang kegiatannya menagih atau membeli, mengambil alih atau mengelola utang piutang suatu perusahaan dengan imbalan atau pembayaran tertentu milik perusahaan. Contoh anjak piutang yaitu SG Finance. Fasilitas-fasilitas yang ada pada anjak piutang yaitu pertama, berdasarkan pemberitahuan, yaitu disclose and undisclosed. Yang kedua, berdasarkan penanggungan resiko, yaitu with resource and without resource. Yang ketiga, berdasarkan pelayanan pelanggan, yaitu full service factoring, resource factoring, maturity factoring, and advance factoring. Yang keempat yaitu berdasarkan wilayah, yaitu domestic factoring and international factoring. Baiklah, soal yang kedua yaitu apakah PNM termasuk ke dalam modal Ventura? Ya, karena PNM merupakan lembaga pembiayaan dalam meningkatkan nilai tambah berkelanjutan bagi UMKM kecil, menengah, dan koperasi yang berlandaskan tata kelola perusahaan yang baik. Salah satu bidang PNM ini yaitu PNM Ventura Syariah yang bergerak di bidang jasa pembiayaan modal Ventura berbasis syariah melalui pembiayaan modal Ventura. Selanjutnya, perbedaan investasi di pasar modal dan reksadana. Pada pasar modal, investasi saham dan obligasi diterbitkan melalui emiten melalui bank investasi dan dapat diperdagangkan melalui perusahaan-perusahaan sekuritas. Sedangkan pada pasar reksadana, investasi
melalui aset keuangan yang dikelola oleh manajer investasi dan dana yang dibutuhkan relatif kecil. Selanjutnya, keuntungan investasi di reksadana. Pertama yaitu murah, di mana biaya yang digunakan untuk investasi di reksadana tidak besar atau cukup murah. Yang kedua yaitu sangat liquid, di mana unit investasi reksadana bisa kita jual kapan saja. Yang ketiga fleksibel, yaitu investor dapat memilih jenis reksadana sesuai dengan preferensi mereka. Dan yang keempat bebas pajak, di mana dalam investasi di reksadana tidak dikenakan pajak apapun. Selanjutnya soal nomor 3, yaitu pendapat saya mengenai sistem asuransi yang sudah berjalan di Indonesia saat ini. Menurut saya, sistem asuransi yang berjalan di Indonesia sampai saat ini itu cukup baik, karena asuransi yang banyak digunakan di Indonesia adalah asuransi kesehatan dan asuransi kecelakaan. Karena kedua asuransi ini seiring berjalan, di mana jika seseorang mengalami kecelakaan di tempat bekerjanya atau di jalan raya, maka dia akan menerima asuransi kecelakaannya. Dan di mana kedua asuransi ini, asuransi kesehatan dan asuransi kecelakaan ini tumbuh sangat pesat dihitung dari per Juni 2020, di mana mereka meningkat sebesar 15,6%. Namun, permintaan lebih tinggi pada asuransi kesehatan daripada asuransi kecelakaan, yang mana contoh asuransi kesehatannya adalah BPJS Kesehatan. Selanjutnya yaitu minat penduduk Indonesia terhadap asuransi selama pandemi. Minat penduduk Indonesia terhadap asuransi selama pandemi ini lebih banyak kepada asuransi kesehatan, karena pandemi COVID-19 ini lebih menyangkut kepada kesehatan penduduk Indonesia. Jadi, penduduk Indonesia banyak menggunakan sistem asuransi kesehatan daripada sistem asuransi lainnya. Dengan adanya sistem asuransi kesehatan, penduduk Indonesia bisa melakukan tes kesehatan mereka selama pandemi COVID-19 ini dengan asuransi kesehatan yang mereka terima. Dan asuransi kesehatan ini sangat diminati oleh penduduk Indonesia daripada asuransi lainnya. Selanjutnya soal nomor 4, yaitu bagaimana kondisi pasar modal saat pandemi sekarang ini. Saat pandemi COVID-19 sekarang ini, kondisi pasar modal tetap tumbuh dan bahkan meningkat sejauh 30%, di mana banyak para investor yang berinvestasi di pasar modal. Dan investasi dari investor di pasar modal ini diharapkan bisa turut untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di pasar modal. Dengan adanya investasi ini, maka keuangan di pasar modal itu bisa tetap tumbuh dan bahkan bisa meningkat, sehingga pasar modal itu bisa tetap berjalan. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan peer-to-peer dalam fintech? Peer-to-peer dalam fintech itu adalah penyelenggaraan jasa layanan keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam-meminjam melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Selanjutnya soal nomor 5, yaitu apa itu dana pensiun? Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola atau menjanjikan manfaat pensiun. Dan selanjutnya bagaimana kondisi dana pensiun saat sekarang? Kondisi dana pensiun saat sekarang itu tetap berjalan dengan sebaik mungkin, karena
masyarakat yang telah pensiun itu tetap bisa menerima dana pensiun mereka meskipun pada saat pandemi COVID-19 ini, sehingga itu bisa tetap membantu perekonomian mereka di saat mereka sudah pensiun. Dan dana pensiun ini sangat membantu sekali untuk mereka yang telah pensiun, apalagi saat pandemi COVID-19. Selanjutnya yaitu suatu saat nanti jika saya sudah bekerja, saya akan mendaftarkan diri untuk jasa dana pensiun itu dari tempat saya bekerja, bukan secara mandiri. Karena dari tempat kita bekerja itu sudah ada jasa dana pensiun untuk kita nantinya. Jika kita sudah pensiun nantinya, kita sudah pasti akan mendapatkan dana pensiun dari tempat kita bekerja tersebut. Jadi kita tidak perlu untuk mendaftarkan diri ke jasa dana pensiun secara mandiri lagi.